welcome to Pemuritan. Oke, jadi pada hari ini kita akan sharing-sharing teman-teman semuanya bersama saya Joshua dan Tika. Oke, kita akan membahas tentang apa ya kira-kira. Jadi hari ini tuh tanggal 14 Februari. Nah, kira-kira ada apa di tanggal 14 Februari? Pas banget ya. Pas hari ini pas namanya. hari ini banget 14 Februari. Ada apa? Karena harga bunga itu sekarang pada naik. Kenapa harga bunga pada naik? Coklat pada kosong sepertinya. Aw. Kenapa pada kosong? Apakah mengikuti harga minyak dunia yang lagi mahal? Ya, itu panic buying. Iya. Mungkin panic buying. Kenapa kok pada panic buying di 14 Februari ini? Karena biasanya 14 Februari itu dirayakan dengan Valentine. Oh, ternyata hari Valentine. Nah, apakah kalian merayakan Valentine juga? Nah, jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing tentang Valentine. Nah, kira-kira boleh nggak sih pemuda Kristen itu merayakan hari Valentine? Tetapi tidak sekedar Valentine ya, kita juga akan membahas tentang istilah-istilah ngetren masa kini, istilah-istilah gaulnya di dalam dunia percintaan. Kayak gitu. Karena kita juga nggak boleh ketinggalan dong. Betul, kita harus jadi pemuda Kristen yang masa kini. Iya, yang kekinian juga. Kekinian. Jadi nggak boleh ketinggalan juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang Valentine dan istilah-istilah percintaan masa kini, dan yang pastinya sesuai dengan iman kita sebagai orang Kristen, kalian harus pantengin terus video yang satu ini. Oke deh, kita akan masuk ke topik bahasan kita yang pertama, yaitu apakah itu Valentine? Jadi apa itu Kak? Apa itu Valentine? Jadi Valentine itu identik banget dengan hari kasih sayang. Sejarahnya banyak banget. Tapi budaya Barat lah yang pertama kali. Jadi di tanggal 14 Februari tahun 18 enggak tahu. 18 enggak tahu ya. Itu pertama kali ada kartu ucapan cinta. Dan dikirim ke orang-orang yang dicintai, dan itu ternyata membludak. Wah, jadi kantor pos waktu itu ada kantor pos ya, itu mengirimnya tuh saking membludaknya kok banyak banget di tanggal 14 Februari itu. Jadi mulailah 14 Februari itu dari budaya Barat hari kasih sayang. Oke, jadi itu dia. Jadi terlepas dari pro kontra sejarahnya, kalian bisa searching di Google ya. Jadi di sana banyak banget mengulas asal usul Valentine, asal usulnya. Jadi terlepas dari itu semua, intinya secara garis besar yang kita tahu Valentine adalah hari kasih sayang, seperti itu. Dan bukan cuma hari kasih sayang itu bukan cuma ke pacar gitu. Jadi waktu dulu itu sejarahnya itu di budaya Barat itu ternyata bukan dikirim hanya untuk pasangan, tetapi juga dikirim untuk temen, best friend forever gitu. Oh iya. Best friend forever, BFF kayak gitu. Terus ke orang tua, so sweet banget kan. Jadi kenapa kok ada bunga, ada coklat kayak gitu. Oke, jadi hari kasih sayang itu tidak hanya ke pacar atau pasangan ya, jadi bisa juga ke saudara atau teman baik kalian kayak gitu. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Boleh nggak sih kira-kira orang Kristen itu merayakan hari Valentine? Nah, kira-kira menurut Kak Tika gimana nih? Menurutku, ya nggak apa-apa dong, kan hari kasih sayang itu emang kan setiap hari ya kan. Tetapi 14 Februari ketika ini hari kasih sayang Valentine Day, ya nggak apa-apa itu yang penting maknanya kan tentang kasih. Jadi gimana kita menebar kasih, emang bukan di hari itu aja, tetapi itu mungkin special day gitu ya. Special day kita merayakan hari kasih sayang itu. Jadi kalau aku sih nggak apa-apa, tetapi juga nggak wajib gitu sih. Oke. Kalau menurut saya sendiri, jadi kalau misalnya hari Valentine itu kita bukan merayakan ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya diambil kesimpulan dari jawabannya Tika tadi, lebih ke memaknai. Jadi memaknai hari kasih sayang itu. Karena ini adalah momen kayak gitu. Jadi kita lebih memaknai. Kalau merayakan kan kesannya kayak kita bikin acara yang murah-murah, pesta pora gitu kan. Menghabiskan banyak uang gitu kan. Jadi kesannya bukan merayakan, tetapi kita memaknai untuk orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai kayak gitu.
Jadi ini agak berbeda ya kalau misalnya memaknai itu. Jadi kalau misalnya kalian merayakan itu hanya di hari itu aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya memaknai, kalian mengambil kesempatan di hari itu untuk lebih kayak gitu, untuk lebih. Nah, jadi kalau misalnya kalian memaknai, jangan sampai hari Valentine ini menjadi suatu ini ya, bisa dibilang berhala kalian. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya ini menjadi sebuah berhala kalian, kalau misalnya di hari Valentine misalnya pasangan kalian atau sahabat kalian, keluarga kalian tidak mengucapkan misalnya ke kalian atau tidak melakukan hal yang spesial ke kalian, kalian menjadi marah, menjadi bete, menjadi males kayak gitu. Nah, itu tandanya hari Valentine-nya udah menjadi berhala buat kalian kayak gitu, udah bukan maknanya bukan di sana lagi. Tetapi kalau misalnya kalian memaknai hari Valentine dengan kasih sayang, dikasih sesuatu atau enggak pun kalian tetap menyayangi, ada hari Valentine atau enggak pun kalian tetap memberikan yang terbaik untuk pasangan atau sahabat dan keluarga kalian. Nah, itu baru top. Nah, itu baru hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen ya, kayak gitu. Benar. Jadi karena kan kita udah mengalami kasih sendiri, ya kan. Betul. Jadi inside out. Mantap jiwa. Jadi kayak gitu. Jadi hari kasih sayang tuh better inside out, bukan outside in. Inside out. Kayak gitu. Jadi karena kita sudah merasakan kasih dulu dari Tuhan, jadi kita udah penuhan kasih dulu, baru kita bisa mentransfer kasih itu ke orang lain. Kayak gitu intinya, teman-teman. Oke deh, kita langsung lanjut lagi ke istilah-istilah terbaru di dalam hubungan percintaan di masa kini. Iya, karena zaman kita nggak ada ya. Zaman kita nggak ada istilah aneh-aneh. Ya ampun, ada, cuma apel. Apel tuh yang bisa dimakan gitu. Apel. Oke, yang pertama apa ini yang pertama? Yang pertama ada istilahnya itu breadcrumbing. Apa itu bread? Kok susah amat? Susah amat bahasanya breadcrumbing. Bread itu roti, Pak. Iya, bread itu roti. Crumbing itu remah-remah. Berarti remah-remahnya roti. Pecinta karena roti ya, apa itu maksudnya? Jadi breadcrumbing ini adalah istilah untuk memberi. Jadi ada orang yang memberikan kode-kode kayak gitu, tetapi dia itu PHP. Nah, kayak gitu. Bikin nyesek. Jadi ada orang-orang yang mungkin kalian pernah merasakan ya. Jadi ada orang yang kayak ngasih perhatian kalian gitu, terus mungkin chat kalian, jadi seakan-akan tuh setiap hari seakan-akan udah makan belum lagi kayak apa? Gitu. setiap jam kayak gitu. Tapi ya ternyata PHP. Itu kan pedih banget. Jadi itu salah satu istilah kekinian masa kini ya, breadcrumbing kayak gitu. Oke. Yang kedua ada bucin. Jadi bucin adalah budak cinta. Budak cinta. Ini kebalikannya. Kalau tadi PHP-in, tapi ini bucin berarti udah jadian dong. Udah jadian. Ini berarti ya udah pacaran. Tapi terlalu gimana ya? Terlalu alay ya. Bisa dibilang terlalu alay baik. Jadi mungkin mungkin gara-gara masih terbuai. Jadi tiap hari rasanya pengen ketemu terus story bareng, story bareng. Jadi setiap detik jadi setiap menit, setiap detik semua fitnya itu ada ini dia, cowoknya ada semua, dia. Ada cowok dan ceweknya semua. Putus. Hilang. Akun IG-nya bersih, kosong, seperti dilahirkan kembali gitu. Lahir baru. Dibaptis, Pak. Akunnya dibaptis. Aduh ya ampun. Jadi itu dia ya, kalau bucin itu kayak misalnya terlalu melebih-lebihkan ya gitu. Jadi melebihkan perasaannya itu ya. Jadi nggak bisa yang ya udah jalan aja gitu. Mungkin karena masih euforia kayak gitu ya. Kita lanjut yang ketiga apa ketika? Yang ketiga uncrush. Apa itu uncrush? Apa itu uncrush? Kalau crush itu gebetan. Betul. Crush. Tapi kalau berarti kan enggak. Enggak jadi gebetan lagi. Jadi kalau uncrush itu
kita tuh ngelupain gitu loh, entah cuma gebetan atau mantan. Betul. Jadi masa kita melupakan seseorang yang pernah kita cintai itu namanya uncrush. Betul. Jadi kita berusaha untuk melupakan entah itu gebetan atau mantan kita kayak gitu. Kalau dulu kan ada istilahnya move on. Ya. Nah, sekarang istilahnya uncrush. Jadi ini istilah gaul 2.0. Yeah. Naik level. Yes. Di atas move on ada uncrush. lebih English. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke 4 itu ada istilahnya orbiting. Wah, apalagi orbiting. Itu kayak revolusi rotasi tuh, Pak. Di planet tata surya. Iya. Jadi kayak bulan yang terus mengitari bumi ya. Orbit bumi kayak gitu. Jadi orbiting itu apa itu? Jadi orbiting itu dia ini udah putus, tapi tetap aja ada di sekitarnya. Jadi tetap aja dia itu kayak muter-muter tetap ada di dunianya gitu, tetap ada sekitarnya. Jadi orbiting ini mungkin orang yang ini ya sudah nggak pengen deket sama kita atau putus dengan kita gitu, tapi dia itu kok masih ada di sekitar kita aja. Mau kesini ketemu dia, mau ke situ ketemu dia. Kayaknya dia itu kayak bulan kayak satelit mengorbit di bumi itu, muter aja ketemu lagi bikin males lagi gitu. Kadang orang yang orbit ini bikin orang jadi susah move on. Iya bener, karena kan ini orang kayak masih harapan gitu ya, tapi ya enggak gitu kan. Enggak juga. Aduh kasihan juga. Gitu. Kita lanjut ke istilah berikutnya. Istilah berikutnya adalah Caspering. Casper. Iya zaman dulu yang film itu kan, Casper hantu dong. Casper hantu. Jadi Caspering ini memang diambil dari istilah Casper itu tadi. Jadi Casper itu kan hantu. Jadi Caspering ini like ghost, tapi nggak kayak beda ya kayak ghosting ya. Jadi Caspering ini adalah orang yang sering muncul terus sering hilang sesuka hati kayak gitu. Jadi kadang dia muncul terus kadang hilang. Jadi kayak kayak misalnya barang itu, kita nyari barang itu kan dicariin nggak ada, nggak dicari muncul kayak gitu. Jadi kayak gitu Caspering itu. Iya, jadi kayak layangan, Pak. Hah? Layangan? Tarik ulur putus. Layangan putus. Lanjut. Apa? Masih. Apa istilahnya? It's my dream, Mas. It's my dream. Oke, lanjut istilah berikutnya. Jadi, nah itu tadi Caspering. Kalau Caspering masih baik-baik ya, Pak. Tapi kalau ghosting itu adalah orang yang tiba-tiba hilang aja. Jadi nggak peduli dia. Tiba-tiba udah deket kayak gitu. Udah rasanya klik nih sama orang ini. Tiba-tiba hilang kayak gitu. Jadi itu kayak dimakan bumi kayak gitu ya. Aduh. Ya emang kayak hantu gitu ya. Tiba-tiba langsung hilang. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak hantu, berarti ini lebih parah dari Casper. Kalau Casper itu katanya mereka hantu yang baik gitu. Iya betul ya. Tapi kalau ghost ini enggak ya. Hantu yang jahat. Soalnya tiba-tiba hilang, nggak pamit gitu. Jadi tiba-tiba hilang aja gitu. Di chat gitu, kamu lagi ngapain? Lagi sudah asik. Tiba-tiba centang satu. Ternyata di blok. Ternyata pakainya udah nggak ada. Iya, pakainya udah nggak ada. Fotonya udah fotonya yang abu-abu. Tinggal orang. Iya, tinggal orang. Oke. Kita lanjut ke istilah yang terakhir nih. Ini yang terakhir nih, paling mantap. Healing. Apa itu healing? Heal itu kan sembuh. Berarti healing itu kayak pemulihan gitu. Pemulihan diri kayak gitu. Ampun, itu kayak nyes gitu ya. Kayak damai sejahtera gitu ya. lagi ngetren banget kan di masa kini. Kalau misalnya orang bikin status healing gitu, atau orang lagi jalan-jalan gitu. Healing hilang. Jadi hilang dia jalan-jalan kemana kayak gitu kan, entah dia traveling atau apa gitu. Jadi habis dia selesai traveling, habis healing, yang hilang duitnya gitu kan. Iya. Tapi perasaannya, Pak? Perasaannya ya mungkin pas jalan-jalan hilang gitu kan. Iya. Pas balik lagi. Ya jangan dong. Balik lagi.
Itu ya. Jadi istilah-istilah sekarang ini keren-keren ya, lebih ke English gitu. Iya, English. Dan kita yang pemuda Kristen ini emang ya harus tahu istilah-istilah gini supaya kita juga nggak yang kemakan kayak apa update status tiba-tiba bilang di ghostingin tapi nggak ngerti. Gak ngerti apa itu ghosting. Iya, jadi biar kita pemuda Kristen juga gak mudah diakal-akalin gitu. Jadi kita biar update juga kayak gitu. Nah, by the way, ngomong-ngomong tentang healing, jadi kan banyak orang healing atau dia mencari healing itu dengan pelarian. Jadi banyak pelarian orang itu, entah dia jalan-jalan, traveling, atau dia makan kayak gitu, atau dia chill gitu kan, atau dia berbelanja, shopping kayak gitu, shopping banyak hal. Nah, terkadang kita merasa bahwa hal itu adalah menjadi penyembuh buat kita kayak gitu. Tapi ternyata itu belum tentu, teman-teman semua, belum tentu jadi penyembuh buat kita. Bisa aja itu jadi sementara kayak gitu. Setelah kita euforianya hilang, ternyata kita masih balik lagi, galau lagi, move on lagi kayak gitu. Dan ternyata healing itu nggak hanya dari apa yang kita lihat aja, seperti yang kita bicarakan barusan ya. Kalau misalnya healing tuh bukan dari outside in, tetapi dari inside out kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk kita menerima dulu nih, kita menerima keadaan kita menerima diri kita, dan kita harus membuka pintu, membiarkan Tuhan masuk dan menjamah diri kita, sehingga kita itu merasakan kepenuhan batin. Jadi kita merasakan kasih yang tulus dari Tuhan dulu, sehingga kita bisa menerima masa lalu kita kayak gitu. Nah, berbicara tentang kasih, jadi kita akan mungkin kita akan akhiri dengan satu ayat. Di mana itu, Katika? Ini keren banget. Bahkan kalau sekarang today nih 14 Februari itu ayatnya dari sini. Ayatnya ada ternyata di Alkitab. Ya. Jadi ini full dia itu membicarakan tentang love itu sendiri, tentang kasih. Di 1 Korintus 13. Oke, mungkin bisa dibantu bacakan Katika di 1 Korintus 13. Semuanya, Pak? Nggak apa-apa, semuanya aja biar mantep teman-teman. Biar jadi, mantep ya. Di 1 Korintus 13 ini memang membahas tentang kasih. Semuanya. Gitu. Semuanya. Jadi semua tentang kasih. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang ingin memiliki pasangan atau memiliki pacar yang langgeng, kalian harus menerapkan 1 Korintus 13 ini. Ini adalah guideline yang sangat tepat menurut saya untuk seseorang memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya. Oke. Mungkin bisa dibacakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan ini yang terkenal. Demikianlah tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, itu dia ayatnya. Jadi benar-benar deep banget ya membahas tentang kasih itu. Bahkan di situ tadi berkata bahwa nubuatan akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Bahkan
kasih ini lebih besar daripada iman dan pengharapan. Iman kita jadi tidak lebih besar daripada kasih, teman-teman. Jadi kasih ini sangat begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian mengaku-ngaku Kristen gitu, tapi kalian tidak belajar untuk mengasihi, it's nothing, percuma kayak gitu. Setinggi apapun ilmu kalian, setinggi apapun pengetahuan kalian dan hikmat kalian tentang kekristenan, tapi kalau misalnya kalian tidak memiliki kasih, kalian tidak mempunyai kasih dan tidak belajar untuk mengasihi, maka semuanya itu percuma, teman-teman. Gitu. Di banget ya. Di banget rasanya. Terakhir ini rasanya kayak news kayak gitu. Oke deh, nggak terasa kita sudah di akhir topik pembicaraan kita. Sudah ya? Sudah sih. Nggak terasa, seru banget memang pembahasan tentang kasih ini. Iya, nggak ada habisnya kayaknya ya. Betul. Oke deh, jadi mungkin sampai sini dulu topik pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, bisa memberkati kalian semua. Kalau misalnya kalian ada sharing atau ada masukan, pertanyaan silakan. Kritik juga sangat-sangat boleh. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Betul banget. Dan kita juga nggak pengennya cuma sekali ini aja ya kan. Mungkin ada sharing-sharing berikutnya. Betul. Kalian juga bisa ngasih topik kira-kira mau bahas apa sih di video berikutnya. Ide. Kasih kita ide. Oke, gitu dulu ya berarti. Kita seru banget hari ini kita ngobrolin tentang kasih. Emang gak ada habisnya kalau kita ngomongin tentang kasih. Tapi ingat satu hal, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengalami kasih Bapa terlebih dahulu. Dan itu sudah ada di dalam diri kita. Maka itulah yang harus kita keluarkan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sama seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Oke, kita akhiri. Kita akhiri. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. God bless you. God bless you guys. Dadah.